Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan untuk pembuatan proyek e-commerce. Nah jadi kemarin kita udah atur di bagian user, sekarang kita mau atur untuk di bagian dashboard. So, kita langsung aja ke terminal kita. Ini kita close semua. Kita pergi ke dalam web filamennya. Di bagian dashboard. Nih. Nah, teman-teman bisa cari ya. Make filament which table ya. Teman-teman copy, masukkan ke dalam terminal teman-teman. Kita RLV. Nah, tinggal kita ganti di artisan filament which latest orders table. Oh, nggak perlu diganti. We did just. Nah, ini kita langsung enter aja. Nah, ini what is the result like create this kita enter aja. Nah, terus di sini what do you like create ya, ini kita isi admin. Admin. Enter. Oke, dia udah membuat ya, teman-teman. Dia ada di dalam filament app filament latest. Gimana sih ini? Kita tutupin dulu dah. Filament. Terus di dalam widgets. Nah, ini udah ada folder widget. Ada let's orders. Nah, ini. Nah, di sini kita akan isi untuk query table-nya ya kan. Caranya adalah ini akan kita hapus. Nah, kenapa sih? Nah, di sini kita akan isi dengan bentar, return table. Order research get L ini bla 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 query. Nah, udah kan, habis itu di bawahnya kita kasih default pagination page option. Nah, setelah di ini ya kita isi dengan 5 misalnya gitu kan. Setelah default guys, kita kasih panah dulu. Default sort itu tuh kita ambil dari si create add ds. Nah, habis itu kalau misalnya kita refresh, twing. Nah, dia kan muncul di sini ya. Error guys. Aku bilang order close. Kalian ikat dulu. Default sort oh, ini belum created add. Kita refresh. Twing. Nah, ini ya.
Dia kan menampilkan let's order. Nah, kita akan isi kolomnya, tapi kita nggak isi manual satu-satu, karena kita sebelumnya udah buat di user research, bagian relation manager. Ini kita bisa copy dari bagian ini, text column ya, dari sini. Dari sini sampai bawah. Sampai sini. Kita akan copy CTRL, copy. Dan kita akan salin di sini, CTRL V. Oke. Ini tinggal kita import. Nah, udah. Kita bisa lihat di sini ya. Kalau misalnya teman-teman udah nambahin ordernya, kan kita kan belum nambahin, jadi mungkin gak bakal muncul di sini. Nah, kalau teman-teman udah nambahin, white, new, unhappy match case new. New. Oke, jadi tadi tuh di new ini itu ada terlalu banyak spasi dan PP itu sensitif. Coba misalnya kita refresh. Nah, ya kan dia udah sekarang for each argument object string given. Oke guys, kayaknya itu ngaruh juga karena aku belum isi, jadi ini mau aku komentarin dulu aja. Oke. Nah, situ error semuanya. Nah, oke, selanjutnya kan itu buat cara menambahkan kolom di ada error mulu. Error. Nice. Itu untuk menambahkan kolom yang ada di dalam ini kan supaya terpanggil ordernya. Jadinya gimana sih? Oh, nah, itu tuh cara mau manggil si ordernya supaya tampil di sini kan, di let's order ini. Nah, habis itu aku kan misalnya mau nambahin, mau supaya lebar gitu kan. Jadi aku akan panggil di sini. Protected int mana sih? int string. Di situ string. Di situ di sini array. Terus kolom.
span sama dengan full. Nih, kalau kita mau buat supaya tabel yang isi kolom ini tuh jadi full kan, jadi masih setengah kan. Tadi kan masih mana sih? Nah, ini kan masih setengah sini kan. Nah, itu kalau misalnya kita mau bikin full nanti dia berada di bawahnya. Nah, jadi kayak gini guys. Seperti itu. Iya, di sini guys. Di sini di bagian ID tuh nanti kita bakal tambahkan si tabel kolom. Copy. Sini, taruh copy. Sini. Kita bakal tambahkan untuk si user. Jadi kan ID-nya. Nah, seorang ini tuh username. User dari tabel user, tapi kita ambil name-nya. Nah, di situ ininya yang ini kita hapus. Oke. So, ini kita ini dulu ya. Bentar. Ya, yang ini kita ini dulu, kita komentar. Oke, pokoknya nanti berarti di dalam tadi kolom itu ada si ID, username, total, status, terus ada juga payment method, payment status, sama create add. Di situ kita juga mau tambahkan di sini. Kita mau nambahin untuk ini action order. Caranya adalah kita akan tambahkan tombol action kan. Jadi action. Ntar make action make. Filament table action sih harusnya. Action make action make. Kok dia nggak ada ini ya? Action make dollar view order. Jangan lupa ini di tanda petik. Okay. Action make. Enter. Terus di sini ya URL fn order record. Ini spasi. Order record URL order record. Di mana sih? Di sini. Sini. String order research
order research, get URL, $view, nggak petik view, di situ titik, record, $record. Oke. Record, itu di sini kita kasih lagi untuk icon hero, icon koma. Oke. Jadi nanti oh ya, di sini tambahin. Oke, jadi nanti ini belum kita import. Kita import bagian yang filament. Bentar guys. Table ini. Nah. Jadi nanti di dalam folder ini bakal ada ini. Nah, ini kan error karena ini kita belum ini guys, karena ini yang nggak kita aktifin, ini dia error tuh. Jadi dia bakal muncul gitu kan. Kalau misalnya kita aktifin dia bakal error ya. Di ini kita komen aja deh ya. Nggak dari sini dong. Oke. Nah, jadi ini kita sekarang adalah tugas kita adalah kita akan menghapus ini dan akan menampilkan kita akan menampilkan ini ke dashboard. So, gimana caranya? Jadi di bagian filament itu kan ada provider filament which. Nah, ini provider. Di dalam filamennya folder filament. Guys, di dalam folder filamennya itu ada admin panel provider. Nah, di bagian baris ke-38. Filament widgets. Nah, di sini kan ada with account, with class. Nah, ini kita komen aja dulu. Twing. Kalau misalnya kita refresh. Nah, dia sudah hilang guys. Dia udah hilang. Itu. Nah, sekarang kita panggil. Caranya di bagian research. Ini kan ada order research yang ngasih. Nah, habis itu di widgets itu ada order stats, ya kan? Nah, kita akan manggil si stats ini. Caranya adalah order stats ini class udah kan? Nah, udah kan? Jangan lupa teman-teman, ini kalau misalnya masih merah itu tinggal teman-teman import aja. Nah, sekarang kita refresh.
Nah, dia akan tampil tapi di bawahnya si let's orders. Nah, kita mau buat supaya dia di atas. Kita kembali ke dalam latest order. Enggak. Nggak salah di sini. Kita akan menampilkan beberapa untuk produk, beberapa apa sih? Rumus. Ya. Sorry guys, salah. Bentar. Oh, di bawah sini. Di bawah sini kita akan ketik protected static tanda tanya int $sort sama dengan 2. Oke. Kita refresh. Nah, dia udah naik ke atas. Nah, sekarang kita mau nambahkan global research. Caranya ke filament. Sorry guys. Caranya kita pergi ke filament. Di sini ada namanya tuh apa ya? Bentar. Di dalam panel get started. Nah, ini di research ada global search. Terus kita akan buat ini kita tempel di bagian kita masuk ke user record. User research di bagian protected ini kita akan tempel ctrl-v. Terus title-nya ini kita ganti jadi nama. Oke. Setelah kita refresh. Nah, di sini akan tampil nih untuk si search-nya kan di ujung kanan. Tuh. Nah, yang ini juga bisa kita tampilkan juga, bisa apa ya dibahas itu. Ya, pokoknya bisa kita terapkan juga di bagian misalnya brand research. Ya kan, di sini misalnya kita mau tambahin saudara V. Nah, karena ini dia name juga, pakainya makanya dia name. Kalau misalnya kita pergi ke dalam brand, nah dia juga akan tampil search. Nah, habis itu kita juga bisa menerapkannya itu menggunakan ke filament di bagian ini public static function. Ini bisa kita copy dan kita masukkan ke dalam. Nah, ini bisa kita definisikan di dalam user research, ya kan? Tadi yang user research, terus di bagian public function get global attribute get relation. Nah, di sini bisa kita copy ctrl-v. Terus di sini ini bisa kita hapus semua. Ini ketinggalan. Nah, terus di sini kita mau apa yang dicari kan, kita mau supaya nanti ketika kita ngetik name atau email, name atau email,
dia jadi, nah dia langsung mencari. Oke, kita habis itu kita bisa nerapin ini ya, kita juga bisa nerapin ini ya guys di sumber daya lain, di file yang lain. Sekarang kita mau cari untuk properti di navigasi sini. Di bagian starting navigation item. Bukan guys, bukan di sini. Kita tutup dulu panel table. Ya dong, benar. Di bagian navigasi ini berarti di sorting. Kita ketik aja. Sorting navigation itu. Dia ada di sini. Nah, kita bisa copy bagian ini ya. Berarti ini kita copy. Terus kita akan taruh di, nah di bagian user research ini kita kan mau kasih ctrl-v. Ini kita kasih 1. Terus di bagian brand itu kita kasih ctrl-v 2. Terus di bagian kategori kita kasih 3. Nah, udah. Terus di produk kita akan kasih 4. Terus di yang terakhir order kita kasih 5. TRLV kita kasih 5. Nah, kalau misalnya kita buka di sini kita. Ini kan awalnya masih berantakan brand, kategori, order, produk. Nah, ini aku mau buat si user supaya di atas dan berurutan kita refresh. Nah, ini ya. Jadi berurutan user, brand, kategori, produk, baru order yang terakhir. Jadi itu adalah rumus kode untuk mengurutkan di dalam sidebar ini. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.